Amin. Jadi tema kita adalah kesempatan. Dan saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk beritakan firman Tuhan. Dan berapa banyak yang percaya bahwa dia sudah dimeteraikan oleh darah Yesus? Amin. Anda sudah dimeteraikan oleh darah Yesus? Amin. Amin. Puji Tuhan. Berarti saya bersyukur. Saya bukan orang baru di sini. Saya juga sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Saya merasa saya ada dalam keluarganya Tuhan. Amin. 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 Anda dan saya keluarganya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Yaman Mantik. Saya adalah murid Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya ada di sini. Saya percaya karena Tuhan punya rencana. Saya datang sama-sama dengan istri saya, wanita tercantik di dunia, ciptaan terindah, makhluk paling halus perasaannya. Dan saya bersyukur ternyata saya bisa berjumpa dengan Ibu Retno di sini. Ya, selamanya waktu-waktu lalu kita berjumpa di Manado, ya. Dan saya juga bersyukur ternyata saya punya teman di sini. Ya, ada Pak Jos Gunawan bersama Ibu, ya, dan tambah lagi Pak John. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berapa banyak yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Berapa banyak yang siap mau dilawat oleh Tuhan? Amin. Bilang sama-sama, saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Karena saudara-saudara, seberapa siap Anda, sebesar itulah firman Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Berapa banyak yang siap? Coba angkat tangannya. Yang siap angkat tangannya. Yang gak siap gak usah angkat tangan. Angkat tangannya, coba saya mau lihat. Pegang telinganya. Pegang telinganya. Bilang, telinga. 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 Dengar firman. Dengar firman. Puji Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kasih kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Jangan badannya ada di sini, pikiran tangannya ada di game, ada di Facebook dan sebagainya. Tapi arahkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, karena iblis bisa mencuri firman. Amin. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya dikasih tema kesempatan. Ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau mengerti kehendak Tuhan? Amin. Amin. Nah, saudara, berbicara kesempatan, artinya kesempatan tidak pernah datang kebetulan. Kesempatan selalu datang kepada orang yang sudah siap. Dan kesempatan itu bukan terjadi nanti, tapi kesempatan itu selalu terjadi saat ini juga kepada orang-orang yang sudah siap. Saya percaya waktu saya berjumpa dengan Ibu Retno, itu kesempatan ilahi. Amin. Untuk membuat satu orang menjadi murid Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini adalah kesempatan kita semua untuk mengalami kuasa Tuhan. Berapa banyak yang merindukan mengalami kuasa Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Anda yang rindu mengalami jamahan Tuhan, lambaikan tangan. Kenapa? Rindunya saudara, Tuhan memang lebih rindu daripada saudara. Tapi yang Tuhan cari adalah iman saudara. Amin. Iman saudara yang mau menantikan kuasa Tuhan. Makanya saudara, untuk saudara kita mengalami kesempatan yang luar biasa daripada Tuhan, hal yang pertama kita harus memahami
adalah pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Karena kesempatan tidak pernah jatuh pada orang yang belum siap. Kesempatan selalu datang kepada orang yang sudah siap. Dan orang yang sudah siap ini diproses Tuhan sedemikian rupa, dibentuk Tuhan sedemikian rupa, sehingga datang pada waktunya dia matang dan seperti dia menghasilkan buah. Oleh karena itu saudara, momen yang ada ini mari kita gunakan untuk mengalami lawatan firman Tuhan. Anak-anak muda, berapa banyak Anda yang mau mengalami lawatan Tuhan? Lambaikan tangan, bilang saya. Amin, puji Tuhan ya. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini ada satu kesempatan luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yaitu apa saudara? Panggilan Tuhan Yesus untuk saya dan saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai kesudahan zaman. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Amin. Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Amin. Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Amin. Firman-Nya tidak berubah. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih tetap mencari murid-murid. Amin. Karena apa yang Tuhan Yesus amanatkan, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan Yesus akan tinggal tetap. Amin. Artinya apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan berlaku selama-lamanya. Dan kalau dia memerintahkan untuk setiap kita menjadi murid Tuhan, maka itu berlaku sampai sekarang. Saudara, sekarang ini banyak orang Kristen tapi bukan murid Tuhan. Orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Buktinya apa? Dia orang Kristen tapi affair-nya jalan terus. Ada idaman lain. Kalau kita di Manado bilangnya Google. Ada Google-nya. Google itu hubungan gelap. Maunya di gelap-gelap. Kristen, judinya jalan terus, mabuknya jalan terus, dosanya jalan terus. Kenapa? Karena dia bukan murid Tuhan. Apa yang membuat fenomena saat ini banyak orang Kristen hanya sekedar datang duduk di kursi gereja, datang hadir ibadah, tapi pulang tidak mengalami terobosan, tidak mengalami perubahan. Bertahun-tahun dia masuk gereja, 30 tahun, 50 tahun, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak bersedia diajar menjadi murid Tuhan. Kalau kita mendengar kesaksian dari Ibu Retno ya, tidak menyangka Tuhan mengadakan percepatan. Tuhan mengadakan percepatan. Kenapa? Karena Ibu Retno mau, haus, lapar. Bahkan hampir semua ibadah dia mau masuk. Ya, nggak tahu kalau kaum pria juga dia ikut masuk. Kenapa? Betul-betul mau mencari kebenaran. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menghidupi keyakinannya di dalam Yesus Kristus. Makanya kita bisa menemukan orang Kristen penipu, bahasa rohnya kenceng, bla bla bla, tapi bohongnya jalan terus. Mungkin di gereja pelayanan, singers dan sebagainya, ya, sampai saya heran, siapa yang tunjukin? Ada singers, tapi dia punya kerja sampingan, wanita simpanan, ngeri tuh.
saudara-saudara, Tuhan sedang mencari murid-muridnya. Amin. Malam hari ini ada kesempatan yang daripada Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Amin. Berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Kalau kurang yakin jangan angkat tangan. Kenapa saudara? Bukan Anda yang pilih Yesus. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Amin. Saudara, begini saudara, agama Anda tidak dapat menyelamatkan Anda, termasuk agama Kristen. Anda boleh beragama Kristen dari kecil sampai Anda bahkan mau mati, tidak bisa dapat menyelamatkan Anda. Kenapa? Karena Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak mensiarkan Kristen. Enggak, saudara. Baca baik-baik di Injil. Yesus membawa kerajaan Allah, kerajaan surga. Artinya apa, saudara? Pemerintahan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan mau mencari murid-murid. Kenapa? Saudara, Tuhan waktu dia memulai pelayanannya, saudara, kalimat paling pertama yang dia katakan apa? Bertobatlah. Siapa yang tahu? Sudah dekat. Kalimat yang paling pertama yang Yesus katakan waktu dia memulai pelayanan. Ini ketahuan lagi baca Alkitab. Kira-kira ada yang tahu? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata bertobatlah. Kepada siapa, saudara? Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang sudah beragama. Mereka percaya kepada Tuhan yang esa. Mereka udah beratus-ratus tahun hidup dengan Taurat. Mereka bukan penyembah pohon, bukan penyembah batu. Mereka ahli-ahli kitab bahkan. Tapi Yesus katakan apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa, saudara? Mengalami perubahan berpikir, mengalami perubahan paradigma, mengalami perubahan keyakinan dari agama yang selama ini mereka anut kepada apa? Kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Banyakkan di gereja orang-orang hanya puas beragama. Mereka hadir di gereja ikut ibadah, tapi waktu pulang ke gereja sampai di rumah marahan dengan istri, masih jalan terus. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, masih jalan terus. Itu kalau di Manado, kalau di sini enggak. Ada amin? Ada amin? Kalau di sini saya rasa hebat-hebat semuanya. Berapa banyak yang mau dipulihkan Tuhan? Amin. Anda mau dipulihkan Tuhan? Yes. Jangan sampai Anda melayani Tuhan, Anda terlibat aktif di gereja, tapi Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tuhan, saya ini WL yang hebat loh. Tuhan, saya ini pelayan singers. Oh, ada yang lebih hebat. Tuhan, saya ini pengkhotbah loh. Tuhan. Tapi Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan. Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara, malam hari ini tidak ada waktu terlalu cepat buat anak-anak kecil ini. Ya seperti tadi kesaksian Ibu Retno, cucu-cucunya aja bisa menjadi berkat, bisa menjadi cara Tuhan untuk merebut Ibu Retno dari neraka, saudara. Merebut Ibu Retno dari maut. Dengan cara apa? Anak-anak yang mau taat pada firman Tuhan. Jadi tidak ada waktu terlalu cepat untuk ikut Yesus, dan tidak ada waktu terlalu tua untuk ikut Yesus. Kalau saudara masih diberi kesempatan saat ini juga, saudara, momen yang paling tepat, kesempatan yang dari Tuhan untuk saudara datang dan berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan, aku siap. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau mendengar panggilan surga saat ini?
yang berkata, Tuhan, aku siap mau jadi murid Tuhan? Lambaikan tanganmu. Siap Tuhan. Banyak orang waktu ikut Tuhan, kemana-mana ikut Tuhan. Waktu Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan, mereka cari Yesus kemana-mana, saudara. Ikut Yesus. Fenomena itu masih terjadi saat ini, saudara. Banyak orang cari Yesus karena apa? Karena ingin mengalami mujizat dan sebagainya. Tapi waktu Yesus menuntut satu komitmen lebih tinggi lagi. Untuk apa? Jadi muridnya, mereka mulai meninggalkan Yesus. Saudara boleh lihat di Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Saudara tahu, saya bilang itu ayat antikris. Coba boleh ditunjukkan di slide. Yohanes 6 ayat 66. Mana ini? Boleh baca kuat-kuat? Siapa yang bisa baca? Boleh baca kuat-kuat. Sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wow. Waktu Yesus berkata, kalau kamu tidak makan daging dan minum darahku, akulah roti dari surga, akulah mana yang turun dari surga. Waktu Yesus bilang begitu, mereka mengatakan, ajaran ini terlalu keras, siapa yang dapat melakukannya? Satu persatu mengundurkan diri. Barangkali Anda tidak keluar dari gereja, tapi secara pasif Anda pada dasarnya mengundurkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena Anda tidak berani ambil komitmen, ambil satu keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Amin. Saudara, Tuhan Yesus waktu dia perintahkan saudara melakukan firman-Nya, saudara, kalau kita mengalami terobosan dalam hidup kita, kita menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa itu kepada mereka? Orang-orang beragama, Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat. Kepada mereka enggak. Yesus bicara pakai perumpamaan, tapi kepada murid-muridnya Yesus jelaskan arti semua pengajarannya. Makanya saudara, waktu rahasia kerajaan surga dibukakan kepada murid-muridnya, saudara, mereka mengalami terobosan-terobosan. Saudara, kalau saudara rahasia kerajaan surga dibukakan kepada saudara, saudara semakin dibukakan. Semakin saudara melakukan firman Tuhan, saudara mengalami kuasanya. Waktu saudara praktek firman Tuhan, saudara mengalami kuasanya. Saudara, makanya saudara ada ada perkataan yang mengatakan practice make perfect. Practice make perfect. Pernah dengar nggak? Yang pernah dengar? Pernah dengar perkataan itu? Latihan bikin kita ahli, ya toh? Bikin kita mampu, bikin kita jago. Kalau tiap hari saudara lakukan terus, saudara pasti jago. Begitu juga dengan kita melakukan terus firman Tuhan setiap hari, kita semakin dibukakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi boro-boro saudara, boro-boro melakukan firman tiap hari, baca Alkitab. Kasih tepuk tangan udah buat mereka nih. Angkat tangan lagi. Waduh. Saudara, berapa banyak di sini yang percaya Tuhan Yesus? Berapa banyak di sini yang percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percaya? Amin. Percaya? Percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja?
Pasti semua orang Kristen di gereja manapun kalau kita tanya bilang percaya. Tapi waktu ditanya, baca Alkitab Setiap hari. setiap hari. Saudara bayangkan, kita ini roh yang punya tubuh. Anda adalah roh yang punya tubuh, itulah manusia. Siapa sini yang masih punya roh? Lambaikan tangan. Yang punya roh, lambaikan tangan deh. Yang punya roh. Hati-hati yang gak punya roh nih, bahaya. Ada mayat. Betul gak? Roh yang punya tubuh. Kita tiap hari makan 3 kali untuk tubuh kita. Bahkan ada snacknya, ya ada kopi time-nya. Ya betul gak? Kita makan. Tapi roh kita makannya seminggu sekali. Di mana? Di gereja, pastor. Di gereja, pendeta. Tapi pulang pas keluar pintu gereja, dia udah lupa. Saya yakin juga saudara bakal lupa apa khotbah hari ini. Karena apa? Iblis berusaha mencuri benih kerajaan Allah. Setiap orang dia berusaha mencuri benih kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau sampai itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita, dia bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, Anda akan menjadi orang yang sangat berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Banyak orang Kristen waktu ditantang jadi murid Tuhan, mau ikut jadi murid Tuhan, mereka mulai mundur. Pelan-pelan teratur. Karena apa? Saya kerja, saya sibuk dan sebagainya. Justru saat ini Tuhan mau murid-muridnya bangkit. Amin. Halo murid-murid Tuhan. Amin. Justru saat ini Tuhan mau anak-anaknya bangkit. Saudara, bilang murid Tuhan, bilang jadi anak Tuhan, bukan semuanya harus jadi pendeta. Bukan semuanya harus jadi gembala. Dalam posisi seperti saya, gembala begitu, bukan saudara. Saudara bisa saja jadi lawyer, saudara bisa businessman, saudara bisa guru, saudara bisa arsitek dan sebagainya. Tapi saudara murid Tuhan. Ya. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Tuhan mau terang Tuhan bercahaya dalam hidup saudara. Amin. Amin. Praktik saudara. Banyak kan ya, saya dulu waktu awal-awal pengembalaan, puji Tuhan ya, masih muda, tapi sudah separuh hidup saya mengembala. Sudah 20 tahun lebih saya mengembalakan. Tapi saya datang sini, baru datang di Jember. Waktu baru datang di Jember, di rumah Ibu Retno, ada orang di sana, masih pengantin baru ya. Saya aminkan, iya kami baru 4 anak. Nah saudara, Tuhan mau saudara, Anda dan saya betul-betul jadi murid Tuhan yang lakukan firman Tuhan. Apa yang membuat kita melakukan firman Tuhan saudara? Saudara mau lihat bukti nyata, Ibu Retno bersaksi di sini. Orang yang secara akal sehat manusia gak mungkin, gak bakalan. Orang yang seperti ini gak bakalan. Tapi waktu firman Tuhan ditabur, firman Tuhan ditabur, firman Tuhan ditabur, itu hasil makan kita saudara. Makan setiap hari, tak bagi ke Ibu Retno. Habis saya makan, kalau kita di sana ada kegerakan baca Alkitab, kita sebut DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulai dengan cara paling sederhana, yaitu apa? Membaca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Lalu apa yang kita dapat, Tuhan berbicara, kita bagi kepada orang-orang. Hampir setiap hari, hampir 500 orang saya bagi firman. Dan firman Tuhan itu mengubah. Firman Tuhan itu mengubahkan. Siapa yang percaya firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Saudara, hidup murid Tuhan adalah hidup melakukan firman Tuhan. Dan bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab?
Sedangkan kita udah baca Alkitab, kita perlu dituntun untuk kita mengerti. Karena ingat baik-baik, Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda nggak mengerti. Setuju? Amen. Setuju? Anda tidak dapat melakukan apa yang tidak Anda mengerti. Anda mengerti dulu baru Anda melakukan. Makanya saudara, bagaimana kita mau dibukakan kebenaran? Bagaimana kita mau dibukakan rahasia surga? Sedangkan baca Alkitab aja kita malas. Sekarang ini mah kalau disuruh baca Alkitab, aduh pastor, aduh pendeta, saya waktu baca Alkitab baru 1 ayat saya sudah ngantuk. Aduh saya matanya udah agak buram-buram dikit. Tapi pas buka status, 1 jam gak berasa saudara, 2 jam apa lagi. Makin lama makin betul gak? Ini senyum-senyum ini. Ada yang pengalaman. Saudara, malam hari ini ada kesempatan buat saudara dan saya untuk ambil satu keputusan, jadi murid Tuhan. Amin. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan tidak memaksa. Bisa saja dia paksa kita kayak kita robot, tapi dia tidak mau memaksa. Kenapa? Dia merindukan respon hati kita. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Saudara, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita praktek, kita alami kuasanya. Amin. Kita alami kuasanya. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Yes, amin. Amin. Saudara, waktu saya berdiri di hadapan saudara, saya ganteng kan? Haleluya. Cakep? Keren? 2 tahun lalu saya lumpuh. Saya kena osteoartritis. Ibu Retno sempat ke Manado ketemu saya, kaget ya, saya ada di kursi roda. Tak berdaya, saudara. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah ini saya sudah end Tuhan? Apakah Tuhan sudah mau panggil saya? Saya bilang sama istri saya, kamu siap-siap ya, kamu harus kuat ya. Kamu harus besarin 4 anak ini ya. Gak bisa tidur malam-malam, karena pendeta juga bisa tergonta. Saya waktu itu grade 2 mau menuju grade 3. Kalau udah ke grade 3 itu operasi juga. Saya baru tahu kalau operasi ya, teman saya baru ada operasi osteoartritis di Singapura. 1 lutut itu 1 miliar. Saya kaget ya, setengah mati. Wah, dia tanya, pastor berapa? Saya 1, 2, 3, 4. Dapat radang sepi. Sangat berdaya. Malam-malam saya tidur, saya nangis saudara. Mungkin barangkali saudara juga mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu. Sharing sama istri, saya bilang saya sudah mau mati. Istri bilang enggak, Tuhan Yesus datang ke bumi, Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Kamu juga akan disembuhkan Tuhan. Iman saya tersentak. Karena tiap hari kita baca firman ya. Kalau kita sekarang ini udah nggak ada alasan bilang mata saya apa segala macam. Kita udah ada Alkitab audio, ya toh? Waktu seperti itu. Karena kita sering baca firman Tuhan setiap hari, tiba-tiba terdengar di telinga, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Efesus 6 ayat 10-11. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa. Saya punya iman bangkit, saudara. Saya punya iman bangkit. Saya menjadi percaya. Lalu kita selalu praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus katakan, jika ada di antara kamu 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarku. Untung saya ada istri, ya, orang paling dekat untuk saya bersepakat. Suami-suami, istri-istri, kalau saudara ada istri, ada suami, saudara paling beruntung. Karena ada orang paling dekat untuk Anda bersepakat, doa Anda cepat terjawab. Ya toh, kita bersepakat,
kita berdoa, minta kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan. 3 bulan saudara. Suatu saat terdengar di suara saya, di telinga seperti berbicara, kamu akan melihat hari-hari baik di masa tua. Saya menangis itu, amin, amin. Singkat kata ya, yang tadinya dokter bilang pemulihan 1 tahun saudara, dalam 1 bulan saya sudah bisa berjalan. Saya sudah bisa nyetir mobil, bisa aktivitas sampai saya ada di Jember sana. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Lakukan firman Tuhan. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Praktik itu firman Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Kalau saudara mau harapkan mujizat tanpa ketaatan, saudara mimpi. Amin. Jadi saudara, Tuhan mau mencari murid-murid saudara. Murid-murid Tuhan, apa yang saya lakukan sebagai murid Tuhan setiap hari? Paling tidak saya mesti makan firman. Saya mesti memulai hari dengan berdoa dan bersyukur. Saya manfaatkan waktu yang ada. Kenapa saudara? Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu yang ada saudara, yang jahat muncul. Coba lihat aja orang yang banyak bengong. Waktu dia banyak bengong saudara, segala intimidasi masuk, pikiran kotor masuk. Benar gak? Tapi coba kalau dia gunakan waktu, habis ini, habis doa, habis firman, kerja ini, kerja itu, atur ini, atur ini. Waktunya teratur bagus. Udah malam, doa malam tidur. Nggak ada celah iblis mengambil waktu saudara. Tapi coba anak-anak muda, waktunya paling rentan. Anak-anak muda, anak-anak kecil datang pada Tuhan Yesus. Berapa banyak anak-anak kecil yang datang pada Tuhan Yesus? Anak-anak muda, sampaikan tangan. Saudara, berapa tahun lalu ada kasus yang viral di Padang atau di mana itu ya? Anak sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD membunuh temannya dengan cara lempar batu sampai mati. Lalu ditanya, karena dia anak kecil, kenapa kamu lempar temanmu? Karena dia jahat, dia harus dilempar. Tahu nggak dia belajar dari mana sudah? Angry Bird. Pernah lihat Angry Bird? Dia ini kayak beduan, jadi harus dilempar sampai mati. Makanya hati-hati saudara. Kalau kita tidak jadi murid Tuhan, orang tua, kalau Anda tidak memuridkan anak-anakmu, maka anak-anakmu akan dimuridkan oleh internet. Anak-anakmu akan dimuridkan oleh game-game, oleh gadget-gadget. Karena Anda hanya sebatas apa yang Anda makan. Betul nggak? Anda hanya sebatas apa yang firman Tuhan Anda taruh. Kebanyakan orang taruhnya status, taruhnya kata orang, taruhnya begini begitu. Akhirnya apa? Hidupnya penuh sakit hati, penuh kepahitan, kebencian. Tapi kalau dia ada firman Tuhan, selalu ada kemenangan. Amin. Amin. Tidurnya bangun pagi, semangat penuh sukacita. Karena apa? Firman Tuhan saudara. Kalau saudara ya makan firman Tuhan teratur, kita kan makan firman Tuhan teratur. Siapa yang mau berjanji mulai saat ini dia mau makan firman Tuhan teratur? Paling tidak sehari sekali. Ya. Banyak orang ganteng-ganteng, gagah-gagah, tapi makannya seminggu sekali. Itu lagi kalau nggak dicuri sama iblis. Berapa banyak orang yang mandi tiap hari? Mandi 2 kali sehari? Ada yang 3 kali? Bisa jadi ya, ada yang 3 kali. Tapi paling malas mandi pasti di 1 kali mandi sehari. Betul nggak? Betul nggak? Ini udah keluar logat nadonya nih. Saudara, kalau saudara hidup dengan firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan itu membersihkan Amin. hati saudara dan pikiran saudara. Lihat di Yohanes 15 ayat 3.
Firman Tuhan itu memang membersihkan. Berapa banyak orang Kristen masuk gereja bertahun-tahun, tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. 15. Yohanes 15 ayat 3. Jadi saudara, kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus melakukan itu firman, makan firman, ya, membiarkan firman Tuhan membersihkan kita. Karena kalau saudara nggak mandi, itu tandanya saudara lagi sakit. Rata-rata orang yang lagi sakit malas mandi. Setuju? 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 Pengalaman. Begitu juga banyakkan orang Kristen secara rohani sakit. Kenapa? Karena jarang dibersihkan. Makanya di gereja muncul percekcokan, iri hati, penghakiman dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau dibersihkan, terobosan pasti terjadi. Amin. Pemulihan pasti terjadi. Amin. Dan di mana ada pemulihan terjadi, saudara, di sana ada berkat Tuhan. Amin. Kesembuhan, berkat melimpah terjadi. Yes. Amin. Amin. Saudara, Tuhan sedang mencari murid-muridnya. Dan ini kesempatan